Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktif ya di dalam kelas Network Programming Administration, di mana pada sesi pertama ini kita akan lebih banyak ngebahas terkait dengan ya pengenalan konsep jaringan komputer dan apa sih pentingnya Network Programming and Administration di bidang keamanan siber. Bagaimana kita mengamankan komunikasi jaringannya. Jadi sebelum masuk materi, yang pasti di sini saya ingin memberikan informasi terkait dengan kontrak kuliah, di mana UTS, UAS, dan tugas itu memiliki porsi masing-masing adalah 30%. Sedangkan kehadiran, kuis, sikap, perilaku itu akan dapat 10%. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah aktif di video conference juga, berarti otomatis kehadiran itu teman-teman sudah dapat ya 10% lah ya. Nah, tinggal teman-teman bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik ketika tugas UTS dan UASnya. Tugasnya sendiri nanti saya akan menentukan tergantung dengan banyaknya atau hektiknya perkuliahan ya. Jadi bisa aja nanti akan per kelompok atau mandiri. Nah, ini nggak akan jauh dengan keamanan siber, baik itu nanti misalkan toolsnya masih menggunakan Wireshark atau Burp Suite atau lain-lain. Nanti saya akan melihat kondisi dulu. Kalau terlalu hektik, mungkin kita akan menggunakan yang lebih mudah dulu, gitu teman-teman. Oke. Sama seperti mata kuliah yang lain, di sini saya menekankan teman-teman kalau bisa tidak menggunakan artificial intelligence, ChatGPT, ataupun Gemini, dan AI lainnya, 100% copy paste ya teman-teman ya. Karena beberapa kasus di UTS, UAS, dan tugas pada mata kuliah semester lalu, saya memberikan nilai ya di bawah banget, bisa saya kasih nilai cuma 1, 5, 10, 20. Nah, itu saya ngelihat dari berapa persen sih teman-teman mengerjakan tugasnya itu dibantu oleh AI ataupun ChatGPT atau Gemini dan produk lainnya. Jadi di sini nanti saya akan melakukan ya bisa dibilang pengecekan lah ya dari setiap pengumpulan tugas teman-teman berapa persen sih persentasenya. Nanti saya lihat eh, misalkan teman-teman ngerjainnya sudah cukup bagus sih, terus penulisannya menggunakan AI, tapi penggunaan AI-nya ini berapa persen dalam penulisan laporan tersebut. Nah, itu nanti saya akan nilai sendiri. Tuh. Nah, baik, teman-teman, mungkin ada yang sudah kenal saya, tapi mungkin ada juga yang masih belum. Jadi, perkenalkan teman-teman, saya adalah Abdul Azam Bajari atau teman-teman bisa panggil Azam. Mungkin teman-teman ada yang lebih tua dari saya, ada yang mungkin juga lebih muda, atau ada yang sepantaran. Boleh dipanggil dengan Mas, Bang, Pak, ataupun siapapun yang teman-teman anggap enak dan nyaman. Tapi kalau bisa yang sopan juga ya, karena saya menganggap teman-teman juga sebagai rekan perkuliahan saya. Di sini saya S1-nya di Universitas Budi Luhur tahun 2014 sampai 2018. Saya ambil S1 Teknik Informatika, di mana teknik informatika saya itu ambil keamanan siber atau cyber security, teman-teman. Kemudian di tahun 2020 sampai 2022 saya ambil di BINUS teknik informatika juga, tapi saya ambil di bidang data science. Data science ini enggak merta-merta saya menggunakan data science aja, tapi saya kombinasikan dengan cyber security. Karena menurut saya cyber security itu ya akan selalu tetap dibutuhkan di organisasi manapun. Entah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, dan sampai kapanpun cyber security itu akan tetap penting, teman-teman. Dibandingkan data science yang saat ini lagi booming aja ya. Mungkin nanti suatu saat akan meredup dan akan booming lagi. Tapi cyber security bisa dibilang kebutuhan Indonesia untuk cyber security itu masih sangat tinggi, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat dari kasus-kasus kebocoran data, dari kasus-kasus peretasan yang terakhir di Indodax, nah teman-teman bisa lihat sendiri.
betapa butuhnya kita di bidang keamanan siber. Kemudian pekerjaan saya sebelumnya ada di Garuda Food Group pada tahun 2018 sampai 2019. Ini saya bekerja pada saat tugas akhir di S1 Teknik Informatika sebagai full stack developer. Dan akhirnya saya memutuskan kerja di pemerintah di Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Manggala Informatika. Ya, sebenarnya sih dulu masih bersifat individualis lah ya, sangat ingin membantu pemerintah, tapi ya balik lagi karena ke regulasi BSSN bisa dibilang itu tidak terlalu kuat, maka kita hanya bersifat pencegahan teman-teman, seperti melaporkan notifikasi insiden dan lain sebagainya macamnya. Nah, di sini saya di bagian Direktorat Keuangan Perdagangan dan Pariwisata. Oke, kita masuk ke komputer network konsep, konsep jaringan komputer, di mana konsep jaringan komputer ini sudah biasa kita gunakan di dalam kehidupan internet lah ya. Kita menggunakan internet untuk banyak hal, termasuk juga router-router. Mungkin kita sudah punya router di rumah masing-masing kan, dan juga hotspot kalau tidak punya router, tapi kita punya kuota. Nah, kita masuk ke konsep nuts and bolts. Ini ibaratnya konsep yang benar-benar orang awam ya terkait dengan internet. Mereka tuh hanya mengetahui internet itu sebuah koneksi jaringan. Nah, di dalam konsepnya nuts and bolts, gambarannya networks of networks itu eh, yaitu suatu jaringan yang menghubungkan berbagai ISP atau Internet Service Provider, baik itu secara global ataupun regional. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sebelah kanan, yang mobile network terhubung dengan BTS, kemudian masuk ke global ISP, home network masuk ke regional, institutional network. Kira-kira seperti itulah ya gambaran dasarnya. Jadi kalau di home network teman-teman misalkan mengakses suatu situs, maka nanti di regional ISP yang diawasi oleh pemerintah dalam hal ini institutional network itu bisa mengetahui teman-teman mengakses situs apapun ya sebelum akhirnya dilempar ke global ISP yaitu internet luar. Jadi meskipun internet luar mati sebenarnya internet di Indonesia itu tidak lumpuh teman-teman. Hanya saja kita tidak bisa mengakses internet luar segitu teman-teman. Nah, kemudian di nuts and bolts bagian protokol, protokol ini mengatur pengiriman dan penerimaan pesan antar perangkat di internet. Sebagai contoh, di sini ada TCP, kemudian IP, HTTP atau HTTPS, dan protokol lain seperti Skype 802.11 yang kita biasa sebut sebagai Wi-Fi. Dan di nomor tiga, ini ada internet standar atau standar internet yang dikembangkan melalui RFC, Request for Comments, dari organisasi IETF, di mana IETF itu merupakan organisasi Internet Engineering Task Force yang bertanggung jawab atas pembuatan ataupun implementasi pedoman teknis dan arsitektur internet di dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih, mungkin uh, di slide ini millions of connected computing device ya ini dulu ya. Ya mungkin ini kan PPT-nya udah cukup lama. Saya ambil yang slide ini. Jadi mungkin sekarang sudah eh, triliunan karena IoT itu bisa dihitung juga sebagai computing device ya. Di situ di IoT itu sudah memiliki prosesor, sudah memiliki RAM, maka IoT bisa dianggap sebagai computing device juga. Dan jumlahnya sekarang mungkin bisa sampai triliunan. Nah, di end system atau host, miliaran perangkat yang terkomputasi itu akan menjalankan aplikasi melalui jaringan. Kemudian di tahap kedua, communication links, di mana tautan komunikasi ataupun link komunikasi itu akan menghubungkan perangkat melalui berbagai media, teman-teman.
seperti serat optik yang biasa kita gunakan nih, kabel fiber di router, kemudian tembaga, kemudian radio dalam hal ini routernya, dan satelit. Setiap link-link ini atau node-node ini memiliki bandwidth yang digunakan sebagai kecepatan transmisi pertukaran data. Kemudian di bagian ketiga ada namanya paket switches. Ini seperti router yang berfungsi meneruskan paket data dalam jaringan, memungkinkan data untuk dikirim antar perangkat dan jaringan. Gitu. Nah, lalu gimana sih pandangan internet dalam eh, penyedia layanan? Dalam infrastruktur penyedia layanan untuk aplikasi di tahap satu, internet ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan berbagai aplikasi seperti web, kemudian voice over IP, VoIP, kemudian email, game, e-commerce, dan jejaring sosial dalam hal ini network, social network, media sosial untuk dapat beroperasi di dalam layanan yang terhubung ke internet infrastruktur gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, pandangan internet ini sebagai Application Programming Interface atau API. Nah, internet ini menyediakan API tersebut yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan internet melalui media hooks untuk mengirim dan menerima datanya. Jadi, ini bisa memungkinkan fleksibilitas dalam pengiriman data tanpa perlu kita harus nembak nih ke server terlebih dahulu. Nah, itu kan akan membutuhkan bandwidth yang cukup besar, kemudian resource permintaan, kemudian pengiriman, bisa saja paketnya korup di tengah-tengah. Nah, itu makanya kita menggunakan API untuk membantunya lebih eh, cepat lagi. Nah, kemudian yang tadi sudah disebut physical media ini suatu media yang terhubung secara fisik ya, baik itu di jaringan komputer, aplikasi yang terhubung ke servernya. Biasanya ini ya untuk saat ini sudah masuk Cat 6 ya, 10 gigabits per second, yang Cat 5-nya 100 megabits per second, dengan maksimalnya itu 1 gigabit per second untuk Ethernet kabelnya. Nah, ya itu untuk physical media, ini koaksial dan fiber, kita masih masih menggunakan kabel yang dikirimkan datanya melalui cahaya dalam suatu kaca ya, kaca kabel. Ini yang fiber optik gunakan. Nah, ini untuk radio ya, radio masih digunakan karena kita masih menggunakan router juga, dan saat ini kita sudah mengarah ke satelit ya, karena Starlink sudah beroperasi. Di sini tidak ada aturan yang melarang penggunaan satelit di angkasa, karena angkasa itu tidak dimiliki oleh siapapun ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi ya penggunaan satelit sudah akan semakin bebas di Indonesia mungkin, tapi karena selama ini belum ada regulasi di Indonesianya. Oke. Kemudian kita masuk ke Internet Protokol Stack atau biasa disebut sebagai susunan lapisan protokol dalam jaringan internet. Di mana di sini ada 5 layer ya, dari application layer sampai dengan physical layer. Application layer berarti ini kan lapisan yang paling atas nih, yang langsung berinteraksi dengan user ataupun klien. Nah, ini biasanya mendukung aplikasi jaringan seperti file transfer protokol, kemudian SMTP, HTTP atau HTTPS, dan lain-lain. Kemudian untuk a transport layer, ini biasanya mengatur transfer data antar proses.
di mana dia menggunakan protokol TCP dan UDP. Nah, kemudian di lapisan jaringan ketiga pada Internet Protocol Stack ini mengatur pengiriman data-data gram yang bersumber dan ketujuan melalui protokol IP dan di routing, teman-teman. Routing itu berarti sudah diatur ya rute-rutenya mau di mana saja nih untuk IP tersebut. Kemudian di link layer di ya sebelum masuk ke lebih dalam ini mengatur transfer data antar elemen jaringan yang berdekatan di mana menggunakan teknologi seperti Ethernet, Wi-Fi dan PPP. Lalu eh, lapisan yang terakhir nih teman-teman nih. Nah, ini merupakan media pengelolaan pengiriman bit di media fisik jaringan, yaitu on the wire. Berarti kan di dalam kabelnya nih. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik untuk memastikan komunikasi data berjalan efektif. Jadi kalau di kabelnya tersebut nanti akan berbentuk suatu susunan 1010 biner-biner ya, teman-teman. Oke. Di selanjutnya, tadi kan kita sudah mengetahui Internet Protocol Stack ya. Kemudian di jaringan ini kita juga perlu mengetahui namanya ISO-OSI model. ISO-OSI model tuh apa sih? ISO-OSI model itu model referensi di mana 7 lapisan ini digunakan sebagai standar komunikasi dalam kita berinteraksi nih di jaringan internet. Jadi setiap lapisan ini akan memiliki fungsi khusus untuk mendukung pertukaran datanya, transmisi data kira-kira seperti itu. Nah ini ada 7 ya teman-teman ya. Kalau tadi kan ada 5 nih, berarti ini ada tambahannya. Nah untuk application layer ini masih sama, jadi ini lebih berinteraksi kepada user ataupun klien, tapi di sini menyediakan antarmuka atau user interface untuk komunikasinya melalui jaringan. Kemudian di presentation layer, di sini mengizinkan aplikasi untuk menginterpretasikan makna datanya. Jadi datanya ini memiliki tujuan lah, misalkan enkripsi, kemudian kompresi datanya nih biar lebih efektif dan efisien dalam pengiriman dan format-format datanya dalam bentuk apa? Apakah biner, apakah hex, dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan di presentation layer. Kemudian di session layer, kita akan mengelola sesi komunikasi termasuk sinkronisasi, kemudian checkpointing, dan pemulihan pertukaran data. Misalkan data tersebut tadi korup nih, kemudian dikirimkan lagi lah oleh data server untuk memulihkan pertukaran data. Nanti di session layer akan diperbaiki lah, ibaratnya gitu ya teman-teman ya, sebelum dikirimkan. Lalu di transport layer udah menuju semakin ke bawah, di sini akan mengatur transfer data antara proses seperti pada protokol, TCP, dan UDP. Jadi dia akan menentukan kira-kira siapa duluan nih yang perlu dikirim datanya nih atau diterima datanya siapa duluan. Jadi ada urutannya ya teman-teman ya. Biar biar nggak terjadi bottleneck. Kemudian di network layer ini mengatur perutean paket data antar perangkat. Di sini menggunakan protokol seperti IP. Lalu kita masuk ke layer kedua paling bawah. Ini adalah link layer. Di link layer kita akan mengelola transfer data antar perangkat jaringan yang saling berdekatan. Misalkan router dengan server lah karena yang paling dekat ya sebelum misalkan ke PC client. Nah, itu di situ akan dikelola. Kemudian yang paling terakhir adalah physical layer, yaitu mengatur pengiriman bit secara fisik melalui media jaringan. Kira-kira seperti itu ya dari dalam bentuk biner dan cahaya. Ya. Kemudian kita masuk. uh, Kenapa sih keamanan siber itu penting di network programming and administration?
Kalau kita kumpulkan data selama tahun 2023, nah ini laporan ini saya ambil di tahun 2024 awal ya. Jadi total traffic anomali, ini bukan serangan ya teman-teman ya. Jadi traffic anomali di Indonesia selama tahun 2023 dari Januari sampai sampai Desember ini ada 403.990.813 anomali. Nah, anomali-anomali ini nggak semuanya itu adalah true positif. True positif itu kita anggap sebagai sesuatu serangan yang eh, apa ya, bisa terrealisasikan atau benar-benar terjadi. Jadi bisa aja trafik anomali ini merupakan orang yang melakukan pentes, orang yang melakukan iseng-iseng aja. Dan selain itu, trafik anomali ini juga berisi ransomware-ransomware yang ada di Indonesia bertebaran di jaringan organisasi-organisasi, teman-teman. Jadi ini sudah bisa dideteksi ya. Bagaimana sih mendeteksinya? Tentu ini pasti menggunakan suatu alat untuk menganalisis lognya, untuk menyimpan lognya. Nah, alat-alat tersebut sudah diimplementasikan di berbagai organisasi termasuk ISP. Jadi ya seperti saya bilang, tentu internet teman-teman sebenarnya sudah diawasi ya gitu. Nah, lalu prediksi ancaman siber di tahun ini menurut laporan BSSN tahun 2000 dari 2023 yang dikeluarkan di 2024 ada 7 bisa dibilang prediksi ancamannya. Yang pertama tentu web development ini masih yang menjadi paling utama di Indonesia, apalagi ini di situs-situs pemerintah ini paling banyak terjadi web development. Ya, karena bisa dibilang website-website ataupun situs pemerintah jarang dikelola dengan baik karena mungkin sudah pensiun, sudah eh, tidak dinonaktifkan, sudah tidak terdata lah ibaratnya gitu ya. Jadi dibiarkan gitu aja. Lalu di poin call nomor 2 ada namanya malware stealer dan ransomware. Malware stealer dan ransomware ini agak-agak mirip, yang biasanya nanti akan dibawa oleh poin nomor 5 Advanced Persistent Threat. Meskipun malware stealer dan ransomware ini nggak selalu dibawa oleh si APT threat actor ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk malware stealer dan ransomware. Kemudian di poin nomor 3 ada nih namanya ancaman barunya. Namanya cyber threat based artificial intelligence. Cyber threat based artificial intelligence itu seperti apa sih? Jadi seperti orang-orang biasa ataupun organisasi kecil yang menyewa suatu tools, misalkan ya Worm GPT nih. Jadi Worm GPT ini ibaratnya Chat GPT versi hacker lah. Jadi dia tinggal melakukan subscription untuk melakukan penyerangan tanpa diketahui karena kan Worm GPT bisa dibilang semua orang bisa menggunakan dan kita tidak mengetahui hal tersebut ya digunakannya untuk apa itu bebas. Ya, karena itu kan Worm GPT untuk nge-bypass si Chat GPT-nya untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang ilegal. Kemudian di poin nomor 4, Internet of Things Attacks atau IoT Attacks. Ini biasa terjadi di CCTV yang sering mati, kemudian di di mobil yang sudah bisa berjalan sendiri, mungkin diintersepsi, min in the middle attack dengan menggunakan suatu alat, yaitu ada di poin nomor teman-teman. Kemudian di poin nomor 5, Advanced Persistent Threat. Advanced Persistent Threat ini lebih bersifat suatu organisasi, baik itu organisasi kecil, besar, yang didanai oleh suatu pemerintah ya, pemerintahan. Jadi
Advanced Persistent Threat itu mengincar keuntungan di mana keuntungan tersebut akan dialihkan ke dananya pemerintah. Nah, untuk pemerintah itu buat apa sih dana-dana tersebut? Ya pasti untuk riset bahan nuklir ya, untuk rudal, nuklir, perang, dan alat alutsista lainnya. Nah, dia mencarinya itu dari ya bisa dibilang tindakan ilegal organisasi-organisasi di bawahnya. Kemudian ada namanya phishing, teman-teman. Phishing ini masih sering banget terjadi di Indonesia dan mungkin sampai saat ini masih ada ya terakhir yang diinfokan oleh Himatika tuh terkait dengan permintaan update data ya dari DJP gitu. Kemudian ada DDoS. DDoS ini akan saling terhubung dengan poin nomor tiga juga. Jadi DDoS yang sekarang kita hanya perlu menyewa ataupun subscription ke server si pemilik GPT aja nih untuk melakukan distributed denial of service secara masif gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan laptop kita atau server kita. Nah, dari sini teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke pengenalan lainnya? Aman, Pak. Aman ya, masih nyimak ya. Masih nyimak, Pak. Lanjut saja. Ya. Jadi di bagian kedua untuk apa konsep jaringan komputer, ini kita akan mengenal terkait dengan PAN, LAN, MAN, WAN, PLMW. Nah, ini akan ya mungkin teman-teman sudah belajar juga di SMK ataupun SMA yang ada lab IT-nya diajarkan juga ya. Tapi mungkin di sini saya sebagai refreshment aja terkait dengan PAN ataupun Personal Area Networks ini merupakan jaringan kecil ya yang biasanya terhubung di kegiatan kita sehari-hari. Seperti remote AC yang dulunya kita menggunakan remote yang dari AC, kita bisa menggunakannya lewat HP, cukup menggunakan infrared. Nah, kemudian ada notebook yang bisa langsung eh, melakukan print nih kepada printer tanpa perlu mencolok. Jadi kan kita sudah menggunakan jaringan. Kemudian ada lagi digital kamera, kita tinggal klik aja di laptop sudah bisa mengambil gambar di kamera. Nah, ini biasanya digunakan untuk televisi-televisi. Nah, ini semua masih berkaitan dengan personal area network yang merupakan uh, sebagai contoh ya implementasi dari pemanfaatan Bluetooth, infrared, dan jaringan-jaringan kecil ya. Kemudian terkait dengan local area network, ini bisa dibilang ya seperti di rumah kita ya, home network ini yang memiliki geografis yang cukup kecil karena ini akan terhubung di jaringan pada satu gedung saja. Nah, ini biasanya digunakan pada rumah, bisnis UMKM yang kecil ataupun organisasi-organisasi kecil, ini menggunakannya LAN. Nah, ini biasanya sih paling kecil itu satu router aja ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang menggunakan router kemudian disambungkan lagi ke switch sehingga bisa banyak perangkat yang terhubung gitu. Nah, kemudian ada Metropolitan Area Network yang biasa digunakan oleh berbagai organisasi di Indonesia. Jadi mereka tuh bisa menggunakan virtual private network untuk mengelola mengelola data-data ataupun server yang mereka punya tanpa perlu ke lokasi-lokasi tertentu ya. Ya, di sini makanya Metropolitan Area Network digunakan cukup penting. Jadi seperti yang saya bilang ya nanti
Di sini ada WAN. Sebelum kita terhubung ke regional, kita masih terhubung di jaringan Indonesia. Ini WAN ini lebih ya tadi untuk VPN, IP tunnel terhubung ke luar ya. Nah, ini kira-kira seperti inilah konsep jaringan yang ada di dunia ya. Jadi LAN, PAN, kemudian MAN sampai dengan Wide Area Network. Nah, di sini tuh sudah pasti dikontrol oleh pemerintah sebelum keluar ke internet luar. Jadi meskipun internet di luar negeri sana mengalami down, seharusnya sih kita tidak eh, berpengaruh secara signifikan ya kalau misalkan data recovery kita ada di Indonesia, kemudian data-data penting, dan kita tidak bergantung kepada organisasi di luar Indonesia, kira ya kita bisa seperti Cina lah mungkin, seperti itu ya. Jadi tidak mengandalkan Google Maps. Nah, ini OSI layer yang tadi saya bahas lagi, ini ya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi layer satunya itu physical layer, tapi kalau untuk client side itu dari top ke top down ya. Kalau untuk server side dari bottom up. Jika seperti itu ya untuk pengiriman transfer datanya. Nah, ini untuk application layer biasanya untuk request dan return konten pada website untuk pertukaran data, kemudian di presentation layer ini untuk kompresi, enkripsi, kemudian menerjemahkan data tersebut agar bisa dibaca oleh si jaringan ataupun komputer tersebut. Nah, ini untuk session layer, biasanya untuk komunikasi, lalu transport layer ini akan melakukan pembagian yang dikirimkan, lalu disatukan lagi di transport layer. Nah, ini untuk network layer ini paket tersebut akan dibuat, dipecah-pecah, kemudian dikirimkan dan disatukan, tapi belum secara utuh ya disatukannya. Nah, untuk data link layer ini frame dalam bentuk frame dikirimkan dan ditransfer di antar jaringan internet. Nah, ini yang physical layer teman-teman yang saya bilang tadi di awal-awal. Jadi server tersebut mengirimkan data di dalam suatu cahaya itu ada kode binernya atau bit streamnya, baik itu di sending cable-nya ataupun receiving cable. Kira-kira seperti itu sih untuk bagian ketiga di OSI layer. Nah, di pertemuan kita sebenarnya saya menggunakan Wireshark juga ya, tapi di sini belum ada. Nah, di sini juga saya menggunakan Python untuk membuat suatu bisa dibilang sih lab kecil. Lab kecilnya tuh nggak kayak VM gitu ya, tapi labnya tuh kayak bentuknya terminal aja, codingan Python. Jadi teman-teman tuh belajar gimana sih si server ini berkomunikasi dengan kliennya, kemudian gimana si pelaku ini melakukan intersepsi, melakukan eavesdropping atau menguping lah, mean in the middle attack, mengambil data dari data-data yang bisa saya bilang itu terbuka atau telanjang karena kita tidak melakukan enkripsi pada data tersebut. Nah, nanti akan lebih dalam lagi kita biasanya menggunakan Wireshark. Tapi kalau waktunya agak lenggang, mungkin nanti saya akan tambahkan materi selain Wireshark seperti Burp Suite ya, gitu teman-teman. Oke, sudah selesai pertemuan saya teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup akhiri. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Jam. Nah, Terima kasih Pak Azam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.